Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program Yunus. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya, Yuliandini, dan inilah Yunus lengkapnya. Geliat tempat hiburan malam (THM) dinilai berpotensi dalam penularan virus COVID-19 di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan tegas menyatakan THM di sejumlah wilayah di daerah itu wajib tutup. Tempat hiburan malam di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau masih terus beroperasi, meski angka penyebaran COVID-19 di daerah itu terus meningkat. Hampir keseluruhan tempat hiburan malam seperti pub, karaoke, Pujasera masih menerima pengunjung. Pemerintah di Tanjung Pinang meminta tempat hiburan malam untuk tutup, mengingat pengoperasian tempat hiburan malam berpotensi besar menyebarluaskan penularan virus COVID-19. Tentu saja itu sesuatu yang sangat kita sayangkan ya, sangat kita sayangkan karena saya rasa hampir semua orang itu sudah bisa mengakses informasi ya, mereka tahu bahwa angka COVID khususnya di Tanjung Pinang itu masih sangat tinggi gitu ya. Tetapi kenapa masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang abai terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah ya, salah satu. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dengan tegas membatasi jam operasional untuk kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak. Kebijakan itu sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Wali Kota Tanjung Pinang tentang larangan pengoperasian tempat hiburan selama masa pandemi COVID-19. Dinas Kesehatan di Tanjung Pinang juga menegaskan, bentuk usaha yang tidak mendukung usaha pemerintah kota untuk menekan laju penularan virus akan ditindak lebih lanjut. Tetap akan menerima masukan dari semua pihak terkait dengan adanya aktivitas-aktivitas yang tidak pro penanganan COVID ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang seperti tadi itu kan sesuatu kegiatan yang tidak pro terhadap usaha-usaha pemerintah dalam Sementara itu, pengamat menilai pemberlakuan pembatasan masyarakat melalui Surat Edaran Wali Kota di masa pandemi lemah. Surat edaran yang diterbitkan Wali Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Rahma, dinilai lemah. Akademisi di Tanjung Pinang menilai, surat edaran mengenai pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dalam pengendalian penyebaran COVID-19 dirasa tak efektif. Lemahnya penegakan aturan yang telah dibuat pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat dilihat dari masih banyak ditemukannya masyarakat yang melanggar surat edaran wali kota. Ia menilai pembentukan Satgas di semua instansi merupakan satu hal yang perlu dilakukan wali kota dalam mencegah COVID-19. Bahkan melanggar surat edaran wali kota yang sudah jelas menegaskan waktu ya untuk tidak berkerumun, itu pasti karena penegakannya juga lemah ya. Kan Satgas ini kan bukan hanya wali kota dan jajarannya. Satgas ini melibatkan semua instansi termasuk TNI dan Polri ya. Itu diantara anggota tim Satgas ya, artinya mereka harusnya juga ikut terlibat untuk menegakkan peraturan tersebut ya. Satu, yang kedua, harusnya juga penegakan hukum itu berlaku untuk semua. Penegakan hukum juga harus diberlakukan merata, tak pandang bulu. Zamzami menilai, aturan yang berlaku saat ini justru hanya menguntungkan salah satu pihak, sehingga membuat penegakan aturan semakin tidak efektif. Jadi jangan pandang bulu. Yang dimaksud dengan jangan pandang bulu itu kebijakan ini haruslah diberlakukan kepada semua pihak, pada semua. Jangan kepada satu pihak dia keras, tapi pada pihak yang lain lembut gitu ya. Kan di negara kita banyak juga yang kasus seperti itu terjadi. Ya, tapi itu sebabnya makanya kita berharap agar kebijakan ini menjadi efektif dan dipatuhi oleh masyarakat, maka penegakannya pun harus berlaku
pada semua pihak. Jadi masyarakat bisa respect bahwa Dari pandangan akademisi, agar aturan menjadi lebih efektif, pemerintah diharapkan mampu memberi contoh yang lebih baik kepada kalangan masyarakat. saya sendiri yang ditindak, orang lain juga ditindak, apalagi yang punya kekuasaan. Apalagi kalau pejabat-pejabat ditindak juga kalau seandainya dia melanggar protokol kesehatan. Nah, itu masyarakat akan respect. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Tommy Yandra, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Dikarenakan pembatalan pemberangkatan, calon jemaah haji dapat melakukan penarikan kembali uang pendaftaran maupun uang pelunasannya. Calon jemaah haji dapat menarik kembali uang pendaftaran senilai 25 juta rupiah. Namun, kantor wilayah Kementerian Agama Kepulauan Riau memastikan, jika penarikan uang pendaftaran dilakukan, maka calon jemaah haji secara otomatis juga akan kehilangan urutan pemberangkatan di tahun selanjutnya. Sementara jika calon jemaah haji hanya menarik uang pelunasan yang bernilai 8 juta rupiah, maka tidak akan ada konsekuensi apapun. Bagi jamaah haji yang sudah melakukan pelunasan, ya, seperti pada tahun 2020 kemarin kan, itu sudah melunasi itu. Afrizal menghimbau agar jemaah tidak melakukan penarikan uang pendaftaran dan mempercayakan mereka untuk mengelola uang haji ini, sehingga antrian pemberangkatan di masa yang akan datang dapat tetap berlanjut. Jemaah, jadi kalau kami menghimbau sebenarnya nggak usah diambil uang itu, biarin saja di bank. Kalau tahun depan umpamanya biaya berangkat hajinya sama dengan tahun ini, ya nggak payah nambah. Kalau ternyata biaya hajinya lebih rendah dari sekarang, jadi kembalikan kepada jemaah di sini dulu. Tapi kalau lebih tinggi dari sekarang, jemaah harus nambah. Karena haji itu setiap tahunnya biaya hajinya diputuskan oleh dengan keputusan presiden. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV mengabarkan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperingatkan pemerintah Kota Tanjung Pinang untuk tidak menerima gratifikasi. Dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, sedikitnya 5 oknum aparatur sipil negara di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terjerat kasus hukum. Hal ini lantas membuat banyak pihak mempertanyakan langkah pembinaan ASN di Kota Tanjung Pinang. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangi Pemkot Tanjung Pinang pada Rabu 9 Juni tadi. Dalam kunjungannya, KPK memperingatkan agar seluruh aparatur sipil negara tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Pemeriksa gratifikasi utama KPK, Muhammad Idra Furqon menegaskan, hal tersebut merupakan tindakan tak pantas bagi ASN. Pegawai negeri atau penyelenggara negara pejabat publik tidak pantas lagi menerima sesuatu melebihi haknya sekedar menjalankan tugas dan kewajiban. Jadi seluruh pegawai negeri yang ada di pemerintah Kota Tanjung Pinang seluruh Indonesia ini sudah nggak berhak menerima lagi selain yang sekedar menjalankan tugas dan kewajiban dia. Ia menambahkan agar ASN Pemkot Tanjung Pinang yang menerima gratifikasi wajib melapor ke KPK. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Engesti Pedro, UTV mengabarkan. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memimpin rapat koordinasi PON di Auditorium Wisma Menpora Senayan, Jakarta Pusat. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali memimpin rakor membahas persoalan anggaran, kesehatan, dan semua persiapan Papua sebagai penyelenggara PON ke-20 tahun 2021. Dalam rakor, Menpora Zainuddin Ali mendengarkan laporan Ketua Umum KONI Pusat yang baru saja kembali kunjungan kerja di Papua. Sedangkan untuk perihal kesehatan, Menpora mendapatkan informasi langsung dari Kementerian Kesehatan. Ketua Umum KONI Pusat, Marsiano Norman, menyebut pihaknya sudah berkunjung ke Jayapura dan Mimika guna mendiskusikan dengan berbagai pihak. Kemudian untuk Mimika, kami juga sudah bicara sama Pak Bupati, kita dengarkan keinginannya beliau dan masalah yang muncul pada saat pertemuan Kabupaten Mimika dengan PB PON itu sudah kami komunikasikan dan nanti dalam waktu dekat insya Allah semuanya akan berjalan. Termasuk Bupati, PB PON, dan PB Cabur terkait berbagai kendala yang harus segera ditangani. Kondisi keamanan terkini di Papua dipastikan tidak mempengaruhi penyelenggaraan PON.
Namun diakui masih ada kendala terutama tingkat koordinasi dan komunikasi antara PB PON dengan sub PB PON yang harus segera dituntaskan sehingga perhelatan PON dapat berjalan lancar. Norman percaya, dukungan dan peran serta dari berbagai pihak, khususnya dari Polda Papua dan Pangdam Cendrawasih, akan sangat membantu terlaksananya PON ke-20 di Papua. Sukses penyelenggaraan PON di Papua harus diupayakan, karena bukan hanya menjadi harga diri Papua, tetapi juga harga diri Indonesia. Semua pihak harus mendukung event nasional ini dan tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks di masyarakat. Dari Jakarta, Kantor Berita Antara UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang kami sajikan. Tetap saksikan News selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.